Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Agenda Setting. Agenda Setting merupakan teori tentang dampak langsung dari media massa pada publik. Menurut Everett Roger dan James Deering, agenda setting merupakan proses linear yang terdiri atas 3 tahap, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Penetapan agenda media yaitu penentuan prioritas isu oleh media massa. Media agenda dalam cara tertentu akan mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang menjadi pikiran publik, maka interaksi tersebut akan menghasilkan agenda publik. Dapat disimpulkan bahwa agenda publik akan berinteraksi sedemikian rupa dengan apa yang dinilai penting oleh pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, dan interaksi tersebut akan menghasilkan agenda kebijakan. Agenda media akan mempengaruhi agenda publik, dan pada gilirannya agenda publik akan mempengaruhi agenda kebijakan juga. Agenda setting dari media massa memiliki kemampuan untuk memilih, mengangkat, dan menekankan pada isu-isu tertentu, karena isu-isu itu dipandang penting oleh publik. Kegiatan agenda-agenda setting dikonsep sebagai fungsi yang berguna memuaskan kebutuhan publik. Menurut Shaw, teori agenda setting menjelaskan bahwa publik akan mengabaikan atau memperhatikan suatu isu secara sadar maupun tidak sadar. Ada 2 tingkat penyusunan agenda, yaitu yang pertama, menentukan isu-isu umum yang dianggap penting. Yang kedua, menentukan bagian atau aspek dari isu-isu yang dianggap penting. Melalui konsep agenda setting tersebut, praktisi PR dapat mempengaruhi agenda media dengan menyediakan berita untuk dikonsumsi publik dengan cara mengidentifikasi isu yang dianggap berita oleh editor dan direksi, kemudian menempatkan pesan tersebut dan mewakili media untuk menutup isu tersebut. Asumsi model agenda setting mempunyai kelebihan mudah diuji. Dasar pemikirannya adalah di antara berbagai topik yang dimuat media massa, topik yang lebih banyak mendapat perhatian media massa akan menjadi lebih akrab bagi pembacanya, akan dianggap penting dalam suatu periode waktu tertentu, dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang kurang mendapat perhatian media massa. Kekuatan surat kabar dalam agenda setting tidak saja terletak pada kekuatan surat kabar dalam menentukan jumlah, ruang, dan waktu yang diberikan surat kabar pada berita-berita tertentu atau menempatkannya pada surat kabar, tetapi juga kesamaan isu atau topik yang diangkat oleh berbagai surat kabar. Agenda setting sangat diperlukan oleh humas pemerintah ketika menjalankan fungsinya dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh publik. Dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Proses penyusunan agenda kebijakan. Proses penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson bahwa secara beruntun terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut, yaitu private problem, public problem, issues, systemic agenda, dan institutional agenda yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, private problem. Private problem merupakan penyusunan agenda kebijakan yang diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat. Akan tetapi, masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau tidak berdampak luas bagi masyarakat. Masalah pribadi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Berikutnya yaitu public problem.
public problem, yaitu ketika masalah yang ada di masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai private problem terus bergulir dan melibatkan banyak orang. Maka tahap selanjutnya private problem tersebut berubah menjadi public problem. Public problem itu sendiri diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung. Selanjutnya adalah issues. Issues yaitu ketika masalah yang ada di masyarakat menjadi public problem, maka selanjutnya masuk pada tahap issues. Issues diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan satu sama lain. Artinya, sudah terdapat suatu konflik. Issues dapat pula diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Selanjutnya yaitu systemic agenda. Systemic agenda didefinisikan sebagai suatu isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik, dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. Berikutnya yaitu institutional agenda. Institutional agenda didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah atau otoritas. Kenalkan, nama saya Novia Syawitri dengan NIM 12103193051. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 8 bagian C, bentuk agenda pemerintahan. Agenda pemerintah adalah sejumlah daftar atau data masalah pejabat publik yang menaruh perhatian serius pada waktu tertentu. Menurut Job dan Elder pada tahun 1984, agenda pemerintahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama agenda sistematis, yang kedua agenda institusional. Agenda sistematis merupakan semua isu yang dirasakan oleh para masyarakat politik yang patut mendapatkan perhatian publik dan berada dalam wilayah kewenangan pemerintahan. Sedangkan agenda institusional yaitu serangkaian masalah yang serta tegas membutuhkan pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuatan keputusan yang otoritas. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.